Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Biasanya ayat-ayat tentang pertanyaan selalu digunakan kata qul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil yatama. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, qul, katakan ya Muhammad. Tapi khusus ayat ini tidak ada kata qul. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tidak ada kata qul, langsung fa inni qarib. Aku dekat, tak berantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia memanggil, aku menyahut. Saking dekatnya. Setelah kita menyadari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah agaknya kalimat yang paling dapat mewakili kata, walaupun kata terlalu miskin untuk mewakili rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ungkapan kita kepada Allah? Maka kita pakailah kalimat yang terbaik, diawali dengan minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu berselawat kepada Rasulullah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Itu adab-adab berdoa. Tapi ada pula waktu-waktu ini yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya kapan? Seandainya ada orang berkata orang paling dekat dengan Allah ketika di pintu Ka'bah. Oh, betapa Allah tidak adil. Kalaulah paling dekat dengan Allah di pintu Ka'bah, lalu yang berdoa hanya orang kaya-kaya saja, yang miskin bagaimana? Lalu kapan paling dekat dengan Allah? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Fa aktsirud du'a, perbanyaklah doa ketika bersujud. Apakah hanya hadis ini saja? Tidak. Bahwa dalam satu hari Jumat itu seperti cermin, ada satu titik hitam. Siapa yang berdoa tepat pada titik itu, maka Allah akan kabulkan doanya. Tapi Nabi tidak ada menyebutkan kapan titik hitam itu. Maka ulama berijtihad, ada 40 pendapat. Kapan titik hitam itu? Ada yang mengatakan petang Jumat, ada yang mengatakan tengah malam Jumat. Bahkan ada ketika kita lihat duduk di antara dua khutbah, ada orang yang mengangkat tangan. Kenapa dia mengangkat tangan? Mana dalilnya? Karena ulama berpendapat salah satu letak titik hitam itu antara dua khutbah. Itu ijtihad ulama. Tapi intinya bagaimana kita berdoa dari petang, pagi, siang, dan malam. Kapan lagi? Ketika pasukan perang sedang siap pasukan menuju musuh-musuh yang sudah melecehkan agama Allah. Berdoa dia saat itu. Saat hujan lebat selebat-lebatnya, angin puting beliung, orang ketakutan, semuanya menjerit berteriak. Tapi dia ingat Allah. Semua orang lalai tapi dia ingat Allah. Maka Allah kabulkan doanya. Saat kapan lagi? Saat orang sedang selesai membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana idza khatimal Qur'ana jama'a ahlahu. Anas bin Malik kalau sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran, dikumpulkannya anaknya, istrinya, untuk apa? Berdoa, mengambil barakah, doa khatam. Kapan lagi doa makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Doa fi jawfil lail. Ya Rasulullah, ayat doa asma. Wahai Rasulullah, apa doa yang paling didengar dikabulkan Allah taala? Jawfil lail, di tengah malam. Wa minal laili, dari sebagian malam. Tidak semua malam. Kami tahu kamu kalau tidak tidur besok susah bekerja. Maka dari sebagian malam fatahajjad, lawan kantukmu. Nafilatan lak, menjadi amal tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan itu menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Ketika semua orang lain sedang tidur lelap mengigau, dia sempat bermunajat, ya Allah, siapa yang mau minta ampun? Ma min mustaghfirin fa'aghfirulah. Siapa yang mau minta ampun, aku ampunkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pula ketika berdoa pada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka, dikabulkan Allah. Kemudian fi duburi kulli shalah, setiap selesai salat. Ulama terbagi dua. Pertama mengatakan duburi shalah, di akhir salat sebelum salam. Makanya ada orang yang berdoa sebelum salam. Dan yang kedua setelah selesai salam. Dua-duanya bisa diamalkan. Andai dua-dua diamalkan sebelum salam, imam lama membaca, dia tambahkan doa-doa dengan syarat tetap menggunakan bahasa Arab.
andai tidak dapat melafalkan dalam bahasa Arab dengan bahasa kita, bahasa daerah di dalam hati. Lalu kemudian setelah itu adalah setelah selesai bersolat, maka dia tetap mengangkatkan tangan, bermunajat kepada Allah, memintakan segala. Ada adabnya, antaranya adabnya adalah menghadapkan ke arah kiblat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai doa kalau tidak dengan bersolawat, karena salawat adalah salah satu wasilah sampainya doa. Satu-satunya jalan menghadap Allah hanya jalan yang dibawa. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kepada mereka yang mengatakan aku cinta pada Allah, aku cinta pada Allah. Syarat cintamu kepada Allah diterima, fattabi'uni, ikuti Muhammad. Banyak orang yang mengaku cinta pada Allah tapi tak mau mengaku Muhammad. Siapa saja yang cinta pada Allah tapi tidak mengakui Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Beruntung kita bertuah ketika kita mengikuti Allah dan kita pula mengakui Allah, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu-waktu utama berdoa ini kita minta kepada Allah. Saya sudah bolak-balik berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah mujibud da'wat, mengabulkan segala doa dan permohonan. Lalu kenapa doa saya belum juga dikabulkan? Karena engkau tidak memahami bahwa ada 3 jenis doa. Yang pertama, langsung dikabulkan Allah seperti yang engkau minta. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ingin agar singgasana Ratu Balqis sampai, dia tanya pasukan bala tentaranya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin? Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis sampai akhirnya dia kemari dalam keadaan muslimah, menyerahkan diri kepada kita? Wala ifritu minal jin, jin ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup membawa singgasana Balqis sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa kata Asif bin Balkhiyah? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup memindahkannya sebelum matamu berkedip. Begitu cepatnya doa Sulaiman alaihissalam. Tapi kemudian ada pula jenis doa itu ditunda Allah sampai masa kita boleh menerimanya. Seorang ibu melarang anaknya minta pisau, jangan, ini tajam. Bukan berarti dia tidak sayang, umurmu belum cukup, nanti kau terluka. Dan ada pula doa itu memang nanti di akhirat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ya mujibas sa'ilin wa ya rahimad du'afa wal fuqara wal masakin. Senantiasa kita merendahkan hati, mengatakan kepada Allah, aku hina, tak ada apa-apanya. Ciri orang yang rendah hati adalah selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang sombong, tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Allah akan terus mengabulkan doa seorang hamba sampai kapan? Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Selama dia tidak berdoa, pertama, dosa. Doanya minta perbuatan supaya orang ini mati, supaya orang ini sakit, itu dosa. Jadi dikabulkan Allah. Au qati'ati rahim, atau memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, buatlah si anu ini benci dengan ini. Jadi dikabulkan Allah. Malam yasta'jil, selama dia tidak yasta'jil. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-isti'jal, selama dia tidak yasta'jil, tergesa-gesa. Makna maksud tergesa-gesa itu apa? Kata Nabi, yang dimaksud tergesa-gesa itu dia ngomong begini, da'autu wa qad da'autu, aku sudah bolak-balik berdoa, falam ara yastajibuli, tapi aku lihat tidak ada doaku terkabul. Nah, itu orang itu sudah melakukan yastajil. Aku sudah doa bolak-balik, kenapa tidak dikabulkan? Wa yastahsiru an inda dzalik. Lalu kemudian dia merasa bosan, merasa muak, merasa tidak perlu lagi berdoa. Wa yada'ud du'a, akhirnya dia tidak berdoa sama sekali. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi, karena dia tidak dapat pahala doa. Karena doa itu adalah ibadah. Umar bin Khattab ditanya, mengapa engkau tidak berhenti berdoa, wahai Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah kapan, tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa adalah ibadah. Bahkan sholat itu pun isinya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi pada malam perang Badar, malam Jumat 17 Ramadan, berdoa dari ba'da Isya sampai azan subuh, tangannya ke atas. Datang Abu Bakar Siddiq ketika Nabi sedang berdoa,
Datang Abu Bakar, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tidurlah, besok kita mau perang. Nabi tak berdoa. Nabi saja yang dikabulkan Allah doanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi, tapi Allah membedakan. Allah yang membedakan. Coba lihat doa Nabi Ibrahim, coba lihat doa Nabi Musa, coba lihat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa baru dikabulkan Allah. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada. Rabbi syrah li sadri. Nabi Muhammad tidak. Apa kata Allah untuk Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad? Belum berdoa sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusulik. Kita tidak membedakan, tapi Allah yang membedakan mereka. Itu keutamaan dia. Allah yang ada manusia, sedikit yang diangkatnya jadi nabi, sedikit yang diangkatnya jadi rasul, sedikit yang jadi ulul azmi. Puncaknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang nabi saja, induk daripada sayyidul khalqi ajmain, dia tetap juga berdoa sampai tangannya ke atas, sampai ketika jatuh burdah sorbannya. Kita kalau sedang berdoa tiba-tiba jatuh, kita urus sorban dulu baru berdoa. Tapi pada kala itu nabi sedang berdoa, dia tidak pedulikan sorbannya. Datang Abu Bakar Siddiq mengangkat burdah itu naik ke pundak tengkuk ini, hasbuka, tidak, tetap berdoa kepada Allah. Jadi orang yang tidak berdoa itu bisa jadi dia ingkar sunnah, karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati, ikuti sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar berdoa, Umar berdoa, Utsman berdoa, Ali berdoa, radhiyallahu anhu ajma'in. Orang-orang saleh berdoa. Ratibul Haddad, apa isinya? Doa. Ratibul Attas, apa isinya? Doa. Al-Barzanji, apa isinya? Doa. Al-Burdah, apa isinya? Ada doa di dalam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari kerendahan hati, ketawaduan. Sulitkah bagi Allah mengabulkan doa-doa kita? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah. Lebih ringan daripada membalikkan telapak tangan. Lebih ringan daripada mengedipkan kelopak mata. Tapi kenapa Allah Ta'ala menunda doa itu? Dia hanya ingin agar kita meneteskan air mata. Dia hanya ingin agar kita melawan kantuk di tengah malam. Dia hanya ingin melihat kita tegak bersimpuh. Dia hanya ingin melihat kita bersujud dan menangis di hadapannya. Itu yang membuat doa kita itu tidak juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak, tapi belum sampai masanya semua akan indah, semua akan menarik. Janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u. Maka Allah mengabulkan doa mereka, sesungguhnya aku tidak pernah menyia-nyiakan doa mereka. Oleh sebab itu bagaimana Nabi Muhammad SAW meminta di bulan Sya'ban. Ada peristiwa apa di bulan Sya'ban? Ada bulan apa peristiwa Ramadan? Ada bulan, setiap bulan ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Maka pada saat Nabi SAW meminta, karena orang Yahudi mengejek, bolak-balik dia mengejek. Lihat itu Muhammad menghadap sholat ke Baitul Maqdis. Lihatlah Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad SAW menengadahkan matanya ke atas, mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat tatapan wajahmu menghadap ke atas ya Muhammad. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami menghadapkan arahmu ke arah kiblat yang kau mau, yang kau suka. Turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama dia menantikan itu? 17 bulan lamanya. Barulah berpindah arah. 17 bulan dia. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Terjebak di lembah Tih. Dari Mesir menuju Palestina. Berputar-putar mereka 40 tahun mendapatkan. Berdoa siang dan malam. Begitu para nabi. Lalu siapa kita yang memaksakan kehendak kita? Yang memaksakan kemauan kita mengalahkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bermohon, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa. Allahumma stajib doa'ana, kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Wahai Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma taqabbal minna, terimalah amal kami. Innaka antas sami'ul alim. Engkau Maha mengetahui, Engkau lagi Maha mendengar. Wa tub alaina, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha penerima taubat, Maha kasih dan sayang. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayah dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah.
Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.